Hai teman-teman semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar lagi, yaitu materi kali ini adalah Dynamic Routing BGP. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai IGRP dan OSPF, yang mana kedua protokol ini itu menggunakan yang namanya IGP, yaitu adalah Interior Gateway Protocol, atau bisa disebut adalah AS. Nah, sedangkan kita akan belajar di sini yaitu yang namanya Dynamic Routing BGP yang mana menggunakan yang namanya EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol atau biasa disebut adalah Inter-AS. Mudahnya di sini kita akan coba peragakan bahwasannya kita semisal google.com, perusahaan Google, kita sudah tahu pasti menggunakan banyak router. Di sini ada titik sebagai router dan koma sebagai switch. Di situ pasti menggunakan banyak sekali perangkat router dan switch. Dan AS yang digunakan misalkan di sini adalah 100. Kemudian di sini ada perusahaan kedua yaitu adalah Facebook, yang mana kita tahu juga adalah perusahaan besar yang mana sudah pasti menggunakan perangkat router dan switch yang banyak, yang mana AS-nya itu kita umpamakan adalah 200. Dan perusahaan ketiga di sini itu adalah Twitter. Twitter di sini juga perusahaan besar yang mana pasti memiliki lebih banyak yang namanya perangkat router dan switch dengan AS yaitu 300 AS. Untuk menghubungkan ketiga perusahaan ini itu pastinya cukup susah jika kita melakukannya manual, maka kita menggunakannya yaitu yang namanya BGP di sini untuk menghubungkan antar perusahaan besar yang menggunakan banyak perangkat router dan switch di sini, yaitu kita menggunakan adalah BGP. Di sini saya juga punya hal menarik untuk dibahas, yaitu kita bisa search bgp.hi.net pada search engine yang kita gunakan. Misalkan di sini saya akan menggunakan Chrome bgp.hi.net. Oke. Maka kita sudah masuk di sini. Di sini kita sudah melihat bahwa IP yang kita gunakan ataupun ESP yang kita gunakan pada internet kita itu adalah Apple WiFi selalu lancar. Yaitu di sini juga ada AS, kita bisa klik di sini. Oke. Maka di sini kita sudah melihat bahwa AS yang kita gunakan dari ISP yang kita gunakan itu adalah seperti berikut. Kemudian kita juga bisa mengecek untuk IP versi 4 di sini pada graf 4. Oke, maka di sini adalah topologi yang digunakan pada ISP yang digunakan pada internet yang kita gunakan kali ini. Itu ada dari Apple WiFi selalu lancar, kemudian ke PT Saranaisan, kemudian di sini lanjut lagi ke China Mobile International Limitation dan Hurricane Electric dan sebagainya. Di sini kita sudah melihat untuk AS yang kita gunakan pada setiap perusahaan dari ISP yang kita gunakan. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan lanjut untuk konfigurasi dari Dynamic Routing BGP. Kita akan langsung lanjut masuk ke Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah siapkan untuk topologi sederhana, yaitu seperti biasa adalah dua router dan juga dua perangkat PC. Di sini saya juga sudah membagi untuk IP yang kita gunakan nantinya, yaitu pada PC 1 adalah 192.168.1.2/24 dan pada PC 2 itu adalah 192.168.2.2/24. Maaf, di sini untuk gateway yang kita gunakan itu samakan yaitu 1.2. Kemudian untuk interface yang terhubung pada router di sini itu adalah 10.10.10.0/30. Oke, kita akan langsung saja untuk konfigurasi. Yang pertama itu adalah router 1.
kemudian kita enable control SG00. Lupa range no esa untuk menyalakan perangkatnya terlebih dahulu. Kita akan menyalakan pada router 2 di sini. Terminal. Maaf, saya masih belum memasukkan enable on T interface G00. Seperti biasa saya lupa untuk range yang digunakan, kemudian no esa. Oke. Kemudian kita akan memasukkan untuk IP address yang kita gunakan di sini. Pertama kita exit lebih dahulu interface G00 yaitu IP address 10.10.10.1. Kemudian IP yang digunakan adalah 255.255.255.252. Exit interface G01 IP address 192.168 255.255.255.6. Untuk router pertama kita sudah selesai untuk memasukkan IP, kemudian kita memasukkan IP pada router 2. Exit interface G00 IP address 10.10.10.2 255.255.255.252. Exit interface G01 IP address 192.168.255.255.255. Oke, di sini kita sudah selesai untuk memasukkan IP pada router 2. Kemudian kita akan melanjutkan untuk konfigurasi IP pada PC. 192.168.1.2 192.168.1.1 192.168.2.1 sudah digunakan. Tadi saya lupa memasukkan IP 2.2. 192.168.2.2 bukan 1 adalah gateway-nya. Oke. Kita di sini sudah selesai untuk konfigurasi pada topologi setup dua router ini. Kemudian kita akan lanjut untuk konfigurasi dynamic routing BGP-nya. Kita masuk pada router 1, kita exit. Seperti biasa, ketika kita ingin melakukan dynamic routing, kita akan memasukkan yang namanya router, kemudian BGP, kemudian kita tandakannya. Oke, BGP di sini sama seperti AGRP, yaitu menggunakan autonomous system number, yang mana pada router 1 dan router 2 itu harus sama. Namun kita akan pada BGP ini agak sedikit berbeda karena kita menggunakannya yang namanya AS. Di sini kita akan menggunakan yaitu pada router 1 itu adalah AS-nya adalah 1. Kita akan tulis saja di sini supaya tidak lupa. Router 1 adalah AS 1. Kemudian pada router 2 itu adalah AS2. Oke, kita lanjut untuk konfigurasi BGP-nya. Router BGP 1. Oke, kemudian setelah kita melakukan router BGP 1 di sini, ketika kita melakukan konfigurasi AGRP, itu pasti kita harus memasukkan yang namanya advertise, yaitu yang mana di sini adalah network, kemudian IP, kemudian next hop, kemudian subnet mask-nya. Ataupun OSPF itu juga sama, yaitu melakukan advertise. Namun pada BGP kali ini yang perlu kita lakukan sebelum advertise adalah
Kita coba cek. Oke. Hal pertama yang kita lakukan setelah kita melakukan router BGP itu adalah kita perlu yang namanya menyambungkan router 1 dengan nightboardnya, yaitu router 2 dengan interface yang digunakan adalah 10.10.10.2. Di sini kita akan langsung saja tulis neighbor 10.10.10.2. Kemudian kita coba tanda tanya. Oke. Di sini kita akan tuliskan yang namanya adalah remote AS karena kita akan melakukan BGP neighbor. Router AS. Kita tanda tanya lagi. Oke. Router AS di sini itu adalah kita perlu memasukkan yang namanya angka dari AS yang kita gunakan. Di sini pada router 1 adalah AS1 dan router 2 adalah AS2. Karena kita akan menghubungkannya pada neighbornya, yaitu pada router 2, kita perlu yang namanya menggunakan router AS kedua, yaitu AS2. Di sini kita akan tuliskan 2. Oh maaf, di sini saya tipu, bukan router AS tapi remote AS. Kita coba cek untuk tanda tanya. Oke, seperti yang saya tadi sebutkan bahwa remote AS di sini kita perlu yang namanya menentukan angka dari AS yang kita gunakan pada tetangganya ataupun neighbor yang akan kita tuju, yaitu adalah router 2. Di sini kita akan 2. Tulis 2, kemudian kita enter. Kemudian di sini baru kita akan melakukan yang namanya advertise seperti dynamic routing pada umumnya. Network 10.10.0, kemudian 255. Oh maaf, di sini kita coba tanda tanya. Oke. Pada BGP di sini itu sama seperti IGRP, kita menggunakan yang namanya subnet mask. Pada OSPF kita menggunakannya adalah wildcard bits. Pada EGRP dan BGP kita menggunakan yang namanya subnet mask, yaitu 255, 255, 255, 252. Kenapa di sini 252? Karena kita pada interface yang terhubung pada router kita menggunakan prefix 30, yang mana subnetnya adalah 255, 255, 255, 252. Kita enter. Oh, masih belum selesai. Kita coba untuk tanda tanya. Oke, di sini kesalahannya adalah kita belum menuliskan yang namanya mask ataupun subnet mask yang digunakan di sini. Kemudian kita enter. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan memasukkan advertise juga pada network satunya, yaitu network 192.168.1.0. Kemudian kita tuliskan max-nya yaitu 255, 255, 255, 0. Oke, kita sudah selesai untuk konfigurasi pada router pertama. Kemudian kita akan lanjut pada router kedua di sini. Kita exit router BGP 2. Karena kita menggunakan router 2 di sini, yaitu sebagai AS-nya adalah 2, maka kita masukkan adalah router BGP 2. Kemudian kita akan melakukan yang namanya neighbor untuk mengenalkan dari router 1 terlebih dahulu. Neighbor. Oke, neighbor yang digunakan itu adalah neighbor 1. No, maaf, bukan 1, melainkan 10, 10, 10, 1. Oke. Kemudian kita coba tanda tanya karena saya belum terbiasa. Oke. Kita masukkan remote-nya
AS, remote-nya dari router 1 adalah AS1. Maka kita masukkan 1, kemudian kita enter. Maka di sini akan muncul peringatan yaitu neighbor 10.10.10.1 sudah up menjadi neighbor ataupun sudah menjadi tetangga. Kemudian kita baru yang namanya melakukan advertise pada network 10 10 10 255 255 255 252. Oke, di sini masih belum terbiasa memasukkan max. Kemudian kita akan melakukan advertise pada IP 192.168.2.0. Kemudian kita tuliskan max-nya yaitu 255 255 255. Oke, di sini sedikit tipe network. Oke, di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi dari BGP. Kemudian kita bisa melakukan pengecekan yaitu pada do show IP BGP summary. Oke, maka di sini sudah muncul untuk IP yang terhubung ataupun sudah menjadi neighbor yaitu adalah 10.10.10.1. Kemudian kita juga bisa cek to show IP root. Oke, maka di sini sudah muncul yang namanya B, yaitu adalah di sini adalah BGP. Mana? Sebentar kita coba cari BGP. Oke, di sini. Untuk huruf B itu adalah BGP. Kita sudah memasukkan yaitu adalah 192.1.0 dan juga 2.0 dan juga kita juga sudah menghubungkan antar interface yaitu 10.10.10.0. Kemudian ketika kita mengecek pada router 1 juga di sini sudah ada peringatan yaitu adalah neighbor 10.10.2 kondisinya adalah up atau sudah menyala. Kita cek to show IP BGP summary. Oh maaf, tipe. Oke, di sini sudah muncul untuk IP neighbor yang terhubung. Kemudian kita bisa cek to show IP root. Oke, di sini juga sudah terhubung untuk 2.0 yaitu sudah ditandai dengan huruf B. Ketika kita akan mencoba pengujian dengan mengirimkan paket ARP dari PC1 ke PC2, maka seharusnya sudah bisa. Awal-awal masih violet dan sudah successful. Kemudian kita di sini akan melanjutkan untuk konfigurasi seperti biasa yaitu adalah topologi 3 router. Di sini saya sudah menambahkan router ketiga. Oke. Kita tinggal rapikan saja dan kita hubungkan dengan menggunakan kabel di sini. Oke. Kemudian kita akan menambahkan IP pada PC3 itu adalah 192.168.3.2/24 192.168.3.1 maaf 168.3.1. Kemudian untuk interface yang terhubung antar router di sini itu adalah 10.10.20.1/30 10.10.20.2/30. Untuk router 3 di sini kita akan menggunakan yang namanya AS3. Oke, di sini kita sudah selesai untuk membuat topologi jaringan. Kemudian kita akan lanjut untuk setup terlebih dahulu, memasukkan IP exit interface G02 IP
Sebelum itu kita akan esa, kemudian IP address 10 10 20 255 255 252. Kemudian kita lanjut pada router 3 di sini. Enable config interface RG01 0 sampai 1 no as exit interface G00 IP address maaf, iya benar, 10 10 20 2 255 255 255 252. Exit interface G01 IP address 192.168 3.1 255 255 255 0. Oke. Di sini kita sudah konfigurasi untuk kedua router, kemudian kita akan konfigurasi IP pada PC 3 di sini. 192.168 3.2 192.168 3.1. Oke, di sini kita sudah selesai untuk melakukan konfigurasi setup pada 3 router. Kemudian kita akan lanjut untuk melakukan konfigurasi dynamic routing di BGP. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita tulis router BGP 2. Karena kita masih di router 2, maka kita masuk pada router 2. Kemudian baru kita tuliskan neighbor 10 10 20.1. Kemudian kita tuliskan yang namanya remote AS. Pada router 3 kita menggunakan yang namanya AS3, maka kita akan memasukkan untuk remote AS di sini itu adalah 3. Di sini saya masih keliru. Kita menggunakannya adalah 10 10 20.2, yaitu adalah IP interface yang terhubung pada router 3 di sini ataupun neighbornya, bukan dari yang lokal ataupun IP address yang digunakan pada router yang dikonfigurasi saat ini. Enter, lalu kita baru yang namanya advertise network 10 10 20.0 255 255 255 0. Oke, seperti biasa saya lupa memasukkan max. Kemudian kita masukkan lagi, yaitu 192.168 3.025. Maaf, kita masukkan max terlebih dahulu, kemudian baru subnet mask, yaitu 255 255 255 0. Oke, maka sudah selesai untuk konfigurasi pada router 2. Kemudian kita akan lanjut konfigurasi BGP pada router 3. Pertama kita masukkan router BGP 3 karena kita masuk pada router 3 yang mana AS-nya adalah 3. Baru kita masukkan neighbornya yaitu 10 10 20.1. Kemudian remote AS yaitu adalah 2 karena router 2 adalah AS-nya adalah 2. Baru di sini maka akan muncul untuk peringatan bahwa IP 10 10 20.1 itu sudah menjadi neighbor dalam kondisi up. Kemudian di sini kita akan melakukan advertise yaitu adalah network 10 10 20 0 255 255 255 252. Kita masukkan max, lalu kita akan lakukan advertise pada IP 192.168 3.0
255. Oh maaf, max terlebih dahulu 255 255 255. Oke, maka di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi pada router dengan dynamic routing BGP. Kita akan mengecek yaitu do show IP BGP summary tipe BGP summary. Oke. Maka di sini sudah muncul untuk IP 10.10.20. Kemudian kita bisa do show IP route. Oke. Maka di sini sudah muncul untuk IP yaitu 10.0, 2.0 dan juga 3.0 dengan huruf B yang artinya adalah BGP. Kemudian kita akan coba cek pada router 2. To show IP BGP summary. Maka pada router 2 di sini itu terdapat dua neighbor karena terhubung pada dua router, yaitu adalah 10.1 dan juga 20.2. Kemudian kita akan cek to show IP route. Oke, maka di sini sudah ditambahkan untuk 3.0. Kemudian kita coba cek pada router 1 di sini. Oke, masih sama. Kita coba cek to show IP route. Oke, maka pada router 1 di sini sudah ditambahkan untuk IP 3.0. Seharusnya ketika kita melakukan ping dengan mengirimkan paket ARP ke PC3 itu sudah bisa. Masih violet. Kita coba sekali lagi. Oke, sudah successful. Kita coba pada PC2 ke PC3. Juga sudah successful. Jadi seperti itu untuk konfigurasi dynamic routing BGP. Mungkin sekian pada materi video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan sampai jumpa. Ciao.